Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat limbah kayu bekas di tempat penggergajian? Kadang kita mikir, cuma sampah aja. Tapi, tahukah kalian, limbah kayu ini sebenarnya bisa diubah jadi sesuatu yang keren dan punya nilai ekonomi. Yuk, hari ini kita mau bahas tentang produk kerajinan dari limbah serbuk kayu. Ayo simak, jangan sampai kelewatan ya. Halo semuanya, kami finalis Putra Putri Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun 2025. Welcome to SMP Negeri 1 Pilangenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam lestari. Perkenalkan, nama saya Jessica Amadana Sution, salah satu finalis Putri Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun 2025 dari SMP Negeri 1 Pilangenden. Di era sekarang, kreatif aja gak cukup, harus ramah lingkungan dan punya nilai jual dong. So, ini dia karya aku, produk kerajinan multikreasi dari limbah serbuk penggergajian kayu. Karya kecil, dampaknya besar. Yuk kita lihat. Jadi teman-teman, limbah serbuk kayu ini adalah hasil sisa dari penggergajian atau pengukiran. Limbah sekecil ini biasanya hanya bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Tapi sekarang kita bisa mengolahnya menjadi barang yang bernilai jual. Dan pastinya keren dong. Caranya membuat kerajinan yang bagus dan bernilai jual dari limbah serbuk kayu dan kayu. Yuk kita sama-sama melihat cara pembuatannya. Langkah pertama adalah melakukan observasi bahan. Observasi ini dilakukan langsung ke tempat penampungan limbah, di mana limbah serbuk gergaji biasanya menumpuk dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Langkah selanjutnya adalah mengambil bahan limbah penggergajian kayu yang sudah kita pilih sebelumnya. Langkah berikutnya adalah mengayak limbah tersebut. Proses pengayakan ini bertujuan untuk memisahkan serbuk kayu halus dari kotoran dan partikel kasar. Langkah selanjutnya adalah membuat cetakan topeng sebagai wadah untuk membuat adonan. Cetakan ini berfungsi sebagai pembentuk dasar agar hasil kerajinan memiliki bentuk yang rapi dan proporsional. Setelah itu, serbuk kayu yang sudah diayak halus dicampurkan dengan lem kayu menggunakan perbandingan 1:1/4. Artinya setiap satu bagian serbuk kayu dicampur dengan 1/4 bagian. Langkah selanjutnya adalah menempelkan adonan tersebut ke permukaan cetakan yang telah disiapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan cara menekan dan meratakan adonan secara perlahan ke seluruh bagian cetakan, agar setiap lekukan atau detail pada cetakan dapat tertutup sempurna oleh adonan. Adonan tersebut juga digunakan untuk membuat boneka, jam dinding, dan vas bunga. Langkah selanjutnya adalah proses pengeringan. Dalam tahap ini, cetakan yang sudah berisi adonan dibiarkan mengering secara alami di tempat terbuka, idealnya di bawah sinar matahari langsung. Setelah proses pengeringan selesai dan adonan benar-benar mengeras, kerajinan dari serbuk kayu seperti vas bunga dan boneka siap masuk ke tahap pewarnaan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan nilai estetika dan daya tarik visual pada hasil karya, sekaligus menambah keunikan dan ciri khas dari setiap produk. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengamplasan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghaluskan permukaan kerajinan, menghilangkan bagian yang kasar, dan merapikan tepi atau sudut-sudut yang masih tajam ataupun tidak rata. Langkah terakhir adalah proses pengkilapan menggunakan pernis atau pelitur. Tahap ini sangat penting karena tidak hanya memberikan tampilan yang lebih menarik dan mengkilap, tetapi juga berfungsi sebagai lapisan pelindung agar produk lebih tahan lama, tidak mudah pudar, dan tahan terhadap debu maupun kelembapan. Jadi teman-teman, gampang banget kan cara membuatnya? Dengan teknik sesederhana ini, kita bisa membuat berbagai kerajinan seperti contohnya adalah vas bunga, boneka, jam dinding, dan topeng dari limbah serbuk kayu dan sepingan kayu. Selain ramah lingkungan, hasilnya pun bernilai jual dan bisa banget kan untuk jadi peluang usaha.
Teman-teman, dari video ini kita belajar kalau limbah bukanlah hal yang harus dibuang sembarangan, tapi bisa diubah jadi karya seni yang keren dan bermanfaat. Kalau kita mau berkreasi dan peduli lingkungan, kamu bisa jadi pelopor dalam mengurangi sampah dan menciptakan peluang usaha. Jadi, ayo mulai sekarang, jangan anggap sampah masalah sepele, karena dari limbah bisa lahir karya luar biasa yang bikin dunia jauh lebih indah dan hijau. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.